Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Sri Mulyani sebagai ketua kelompok dari kelompok Cilamaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kualitas jasa. Apa sih pengukuran kualitas jasa tuh? Mari kita simak. Kualitas jasa terdapat dua variabel utama. Yang pertama adalah jasa yang diharapkan dan yang kedua adalah jasa yang dirasakan. Artinya, apakah harapan pelanggan tersebut sesuai dengan apa yang dirasakannya atau tidak? Contoh dari jasa yang diharapkan adalah misalnya kan kita pergi ke salon. Nah, apa sih yang kita harapkan dari salon tersebut? Misalnya kita akan mewarnai, apa sih yang kita harapkan bisa bagus atau tidaknya? Nah, contoh dari jasa yang dirasakan adalah misalnya kita mau kepijat. Nah, kita merasakan apa yang sakit dan yang itu yang dirasakannya. Di sini aku akan menjelaskan dengan langkah-langkah mengukur kualitas jasa. Menurut Digital 2000, spesifikasi determinan kualitas jasa variabelnya digunakan untuk seluruh kualitas jasa. 2. Rangka standar kualitas jasa yang diukur, standar instrumennya yang digunakan untuk mengukur variabel. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kualitas jasa. Kualitas jasa itu bisa kita lihat dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasan konsumen di mana kita bisa membandingkan dengan perusahaan A dan B. Maka dari itu juga kita bisa melihat dan memperbandingkan kualitas pelayanannya dari perusahaan A dan perusahaan B. Nah, maka dari itu juga penyediaan pelayanan harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan kepuasan pengunjung agar pengunjung tersebut merasa nyaman. Jangan malah sebaliknya ya teman-teman. Jadi kayak kita merasa tidak dihargai. Jadi kita sebagai manusia itu harus bersikap sopan, nyaman agar pengunjung tersebut merasa nyaman. Nah, fungsi dari Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kualitas jasa. Menurut para sulaman Jihad Hamal dan Beni dalam Rangkuti 2002, mereka menemukan 10 faktor mengenai kualitas jasa. Yang pertama reliability, yaitu kehandalan. Di sini kehandalan terdapat dua aspek penting, yaitu performance, konsisten kinerja, dan dependability, yaitu sifat mudah dipercaya. Performance artinya mampukah perusahaan tersebut menyampaikan jasanya dengan benar sejak awal dalam artian konsisten. Dan sifat mudah dipercaya, apakah perusahaan tersebut menyampaikan jasanya sesuai janji yang disepakati atau tidak. Dan yang kedua yaitu responsiveness, ya artinya ketanggapan. Mampukah karyawan tersebut melayani pelanggan tersebut secara tanggap, secara cepat, dan ketetapan waktu pelayanan juga sangat penting dalam menentukan kualitas jasa. Dan yang ketiga yaitu kemampuan atau competence. Artinya, si karyawan tersebut memiliki pengetahuan yang luas atau tidak mengenai kualitas jasa tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan bisa tercukupi apapun yang mereka butuhkan. Yang keempat yaitu akses dalam artian lokasinya mudah dijangkau, saluran komunikasinya mudah dihubungi seperti telepon, email, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu courtesy, yaitu keramahan. Seperti yang kita ketahui, keramahan sangat penting dalam menentukan kualitas jasa. Tentunya teman-teman pasti pernah dong melihat teller atau kasir dan sebagainya. Keramahan itu kan sangat penting bagi penentuan kualitas jasa. Apakah kualitas jasa tersebut terpenuhi atau tidak keramahannya, dalam artian sopan santunnya, atensinya, dan ketanggapan dalam melayaninya. Communication atau komunikasi yaitu mengandung makna penyampaian informasi kepada pelanggan secara baik dan lugas dan dapat menerima keluh kesan pelanggan dengan baik dan benar. Yang ketujuh yaitu credibility atau kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, merujuk pada sifat jujur yang dimiliki perusahaan yang mencakup nama perusahaan, reputasi, karakter pribadi karyawan, dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedelapan yaitu security atau keamanan. Maksudnya bebas dari bahaya resiko atau keraguan-raguan pelanggan dalam memilih suatu barang dan termasuk di dalamnya keamanan fisik, finansial, privasi, dan kerahasiaan. Yang kesembilan yaitu knowing the customer, yaitu memahami pelanggan dengan pengertian yaitu
tepat waktu, akurat dengan perhatian dan keramahan. Misalnya, ada konsumen yang membeli sesuatu, kita sebagai perusahaan harus melayani dengan tepat waktu dan menanggapi konsumen secara ramah. Yang kedua, pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor biaya. Karakteristik biaya dihubungkan dengan pengeluaran biaya. Yang kedua, penerapan proses. Penerapan proses jalannya sistem logika diterapkan dalam sistem komputerisasi yang terstruktur. Dan yang terakhir, layanan pelanggan. Kemampuan pegawai yang memiliki pengetahuan, mampu, dan antusias dalam menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan. Ketiga, sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan atau bisa disebut feedback, umpan balik atau evaluasi dari pelanggan ke kita sebagai perusahaan. Misalnya, informasi yang diberikan oleh pelanggan tentang pengalaman mereka dengan produk atau layanan. Dan yang terakhir, implementasi. Penyediaan sarananya dapat menimbulkan sebab atau akibat. Contohnya, karyawan perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas jasa. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas jasa. Faktor-faktor tersebut terdiri dari mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa, mengelola bukti evidensi kualitas jasa, dan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan riset. Riset di sini yaitu penelitian terhadap melakukan riset. Riset di sini yaitu untuk mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu mengelola bukti evidensi kualitas jasa. Bukti kualitas yang dipandang konsumen, seperti apa sih jasa yang telah diberikan mereka terhadap konsumen tersebut dan yang diterima konsumen tersebut dari perusahaan. Bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas, yaitu gedung, kendaraan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem informasi kualitas jasa, yaitu dengan cara mencakup segala aspek data saat ini dan masa lalu. Masa lalu di sini yaitu masa lalu dari data-data tersebut, bukan masa lalu kalian ya teman-teman. Itu masa lalu dari data-data tersebut, bukan masa lalu dari kalian ya teman-teman. Informasi tersebut dapat mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Saya akan menjelaskan bagian nomor 5 yaitu mengenai penyebab kegagalan penyampaian jasa. Nah, di sini menurut Leonard Elberry A. Parasuraman dan Valery A. Zaitami, mereka meneliti mengenai customer perceived quality dari industri jasa. Nah, arti dari perceived quality itu sendiri yaitu persepsi konsumen terhadap kualitas jasa dari suatu perusahaan. Mereka juga mengidentifikasi 5 kesenjangan atau gap dari penyebab kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, di sini suatu manajemen dari perusahaan kurang memahami atau merasakan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggannya. Contoh manajemen sebuah bank dengan nasabah. Nah, di sini manajemen merasa nasabah akan senang karena melakukan aktivitas tarik dan setor tunai karena dilayani dengan jumlah teller yang banyak. Tetapi di sini nasabah kurang senang karena nasabah lebih senang melakukan aktivitas dari mesin setor tunai otomatis dan anjungan tunai mandiri. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Nah, di sini manajemen suatu perusahaan memahami apa yang diinginkan pelanggannya, tetapi mereka tidak menyusun kinerja yang jelas. Nah, disebabkan oleh 3 faktor yaitu komitmen yang kurang terhadap kualitas jasa, kurangnya sumber daya, dan kelebihan permintaan. Contohnya,
Seorang manajer memerintahkan cleaning service untuk membersihkan ruangan tersebut, tetapi manajer tersebut tidak memberitahu berapa kali ruangan tersebut harus dibersihkan. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Nah, di sini terjadi beberapa penyebab kesenjangan ini terjadi. Misalnya karyawan kurang terlatih, beban kerja yang melampaui batas, dan standar kinerja yang tidak memenuhi. Contohnya, seorang karyawan di rumah makan tidak menggunakan seragam kerja karena manajernya tidak mengawasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 tentang kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Penyebabnya, janji-janji perusahaan melalui iklan. Contohnya, perusahaan menjanjikan karyawan untuk mendapatkan diskon. Bila diskon tidak dipenuhi, maka perusahaan akan mendapatkan komentar negatif terhadap pelanggan. Nah, yang kelima, ada kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Penyebabnya, pelanggan keliru mempersepsikan kualitas jasa perusahaan. Nah, nomor 6, produsen. Produsen adalah orang atau badan atau lembaga-lembaga yang menghasilkan suatu produk, baik itu produk barang maupun jasa. Penyebab kegagalan produsen adalah perusahaan salah memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kegagalan pemasaran dan kegagalan keuangan atau tingkat investasinya rendah. Nah, yang ketujuh ada produktivitas. Produktivitas merupakan suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang seharusnya. Sebab perlu diketahui bahwa produktivitas dari hasil kegiatan perusahaan tidak selamanya konstan, akan tetapi berubah-ubah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau tingkat investasinya rendah. Nah, penyebab kegagalan produktivitas adalah di era zaman sekarang yang modern, perusahaan masih menggunakan metode sistem yang kuno.